Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik, lancar. Semoga selalu baik Pak Taufik ya. Semoga demikian juga dengan Pak Awas. Pak Taufik, tujuan saya datang ke sini pada pagi hari ini dalam rangka untuk mengadakan coaching kepada Pak Taufik selaku Kepala Sekolah di SDN Telontorejo 1, yang mana SDN Telontorejo 1 merupakan sekolah penggerak di Kecamatan Pasean. Di Kecamatan Pasean sebetulnya ada dua, yaitu SDN Telontorejo 1 dan SDN Al-Falah. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengadakan coaching bersama Pak Taufik selaku Kepala Sekolah SDN Telontorejo 1. Yang mana beberapa waktu yang lalu seperti yang Pak Taufik sampaikan terkait praktik baik yang sudah dilakukan, disiplin positif yang sudah dilakukan di SDN Telontorejo 1. Saya ingin mendengar langsung dari Pak Taufik bagaimana Pak Taufik bisa disiplin positif itu betul-betul bisa diberlakukan di SDN Telontorejo 1 sehingga tertanam betul kepada guru, kepada siswa di SDN Telontorejo 1 bagaimana disiplin positif itu bisa tertanam di SDN Telontorejo 1. Terima kasih Pak Pengawas Bapak Miftah Huda. Terima kasih atas kunjungannya dan memang kami harapkan dapat mendampingi kami dalam pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak khususnya di SDN Telontorejo 1. Mengenai disiplin positif yang sudah kami lakukan di sini, itu sudah merupakan kegiatan yang memang sebelum adanya program sekolah penggerak kami sudah melaksanakan budaya positif, yang tentunya dengan budaya positif di sekolah itu tujuannya juga ke masalah disiplin positif. Contoh dari budaya positif yang sudah kami programkan di kurikulum kami yaitu terdiri dari program 5S, seperti salam, sapa, sopan, santun, dan salim itu sudah menjadi ciri khas kami. Juga kegiatan religius seperti kegiatan baca Al-Quran, surat pendek di awal pelajaran, terus melaksanakan sholat duha dan juga sholat zuhur berjemaah juga sudah dilakukan sebagai bentuk dari budaya positif. Jumat beramal, juga kegiatan tahunan bulanan itu kami sudah programkan di kurikulum kami dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah ada pemahaman-pemahaman atau tambahan kegiatan yang menurut kami itu juga merupakan hal yang sangat bagus ketika ada kegiatan sekolah penggerak yang memberikan lokakarya tentang disiplin positif kemarin juga diikuti oleh Bapak. Sana itu dijelaskan tentang bagaimana kita menerapkan disiplin sebagai kunci utama keberhasilan belajar siswa di sekolah. Yang saya pertama lakukan adalah mengadakan suatu kajian lingkungan atau observasi apa saja yang perlu kita rencanakan di dalam menegakkan disiplin. Di dalam disiplin positif itu sendiri, yang pertama kami memang menerapkan tata tertib di sekolah kami. Sedangkan menurut paham yang disiplin positif ini itu akan lebih bagus ketika disiplin positif itu berupa kesepakatan. Kesepakatan atau keyakinan baik yang disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga kami dalam hal ini mengganti yang pertama memang itu tata tertib menjadi pedoman, mengganti menjadi kesepakatan sekolah. Akhirnya melalui forum bersama, diskusi bersama, baik perwakilan siswa, seluruh guru dan juga perwakilan orang tua yang terdiri dari perwakilan paguyuban, itu akhirnya kami menyepakati kesepakatan sekolah yang menjadi dasar bagi teman-teman guru. Juga akhirnya dibuatlah suatu kesepakatan kelas dari masing-masing kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan
untuk guru mapel juga kami anjurkan untuk membuat kesepakatan pembelajaran dengan siswa agar tercipta disiplin positif. Nah, di dalam kegiatan komunitas kami juga sudah menggalakkan kegiatan tentang disiplin positif itu, diantaranya dengan mengkaji topik tentang disiplin positif yang ada di PMM. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan suatu topik tentang disiplin positif dengan melakukan kegiatan restitusi kepada siswa untuk penegakan disiplin. Dan alhamdulillah juga sudah selesai mendapatkan sertifikat gitu. Itu adalah bagi guru kelas juga sudah melakukan kegiatan itu. Sudah melakukan untuk mempraktikkan tentang bagaimana menegakkan disiplin positif di sekolah, khususnya dalam menegakkan kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah. Kalau langkah-langkah tadi sudah banyak yang diambil ya, dari tata tertib menjadi kesepakatan kelas. Terus ini sudah berjalan agak lama sebelum program sekolah penggerak itu. Nah, cuman dalam melaksanakan ini ada enggak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Taufik selaku kepala sekolah? Bisa saja misalnya kendala dari guru, atau kendala dari siswa, atau kendala dari wali murid misalnya. Ada enggak seperti kendala-kendala itu? Kalau kendala itu pasti ada. Karena kita sudah mengadakan kesepakatan dengan sebisa mungkin kendala itu bisa diatasi. Misalnya juga berkaitan dengan pemahaman orang tua siswa tentang disiplin positif itu. Masih ada yang menginginkan orang tua siswa itu menginginkan apabila anaknya dibully atau diganggu itu masih harus menerapkan hukuman. Itu ada yang minta seperti itu. Perlu pemahaman bagi orang tua siswa. Sebenarnya tadi saja masih ada yang datang ke sini untuk masalah itu. Itu juga perlu kita terus sosialisasi masalah disiplin positif ini. Nah, khususnya bagi siswa, memang ada siswa yang ketika ditangani secara benar melalui kegiatan restitusi, itu ada yang memang dapat diselesaikan permasalahannya. Tetapi juga ada siswa yang dengan kegiatan restitusi itu masih belum cukup. Jadi perlu memang ada pengembangan sehingga kendala-kendala tentang penegakan disiplin di sekolah itu benar-benar sukses. Untuk di kegiatan untuk kendala yang dari guru, memang ada guru yang yang tidak mau berubah dari mungkin sudah karakter atau apa entah itu, tetapi kami tetap berusaha terus memahamkan agar tidak melakukan sanksi kekerasan kepada siswa. Itu masih perlu kita terus kembangkan masalah menyelesaikan masalah kendala-kendala itu. Di kendalanya artinya itu berkaitan dengan pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalam penegakan disiplin itu. Terkait perundungan atau pembulian tadi masih terjadi ya. Nah, sosialisasi kepada anak agar tidak terjadi perundungan, agar tidak terjadi bullying terhadap temannya, kapan itu dilakukan? Baik oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh sekolah kepada wali murid, itu kapan dilakukan? Sosialisasi bullying itu sejak awal masuk, misalnya di MPLS itu sudah disampaikan kepada siswa, juga kepada orang tua di dalam pertemuan orang dewasa, baik melalui WA group maupun kegiatan langsung luring dengan orang tua siswa itu sudah disampaikan sosialisasi. Saya juga khususnya kepada semua dewan guru agar guru itu menjadi panutan atau menjadi contoh tentang kegiatan ini. Dan alhamdulillah kalau guru di sini sudah dikatakan sudah 95% meninggalkan hal itu, tidak 100%, tapi masih ada guru-guru yang khususnya yang GDT itu masih ada Pak kegiatan itu, tetapi sudah saya tekankan lagi dengan sosialisasi terus secara individual, secara bersama-sama, terutama pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh guru agama. Saya sering menitipkan tentang bullying itu disampaikan, misalnya pada waktu sholat duha kan ada itu diberikan semacam tausiah oleh guru agama. Juga pada kegiatan senam pagi bersama ketika di upacara itu sudah sering disampaikan tentang
kegiatan itu. Dan memang guru itu tidak boleh berhenti untuk selalu mensosialisasikan. Ya. Kalau guru kan sering bertemu dengan siswa pada waktu kegiatan pembelajaran, apalagi kalau guru kelas kan pasti setiap hari bertemu. Otomatis guru kelas ini kan harus sering mensosialisasikan. Guru mapel juga seperti itu. Kalau kepala sekolah mungkin pada waktu upacara bendera, kepala sekolah dengan wali murid juga pada waktu ada pertemuan wali murid, seperti itu. Kalau media afirmasi anti bullying itu ada nggak? Sudah Pak, jadi sudah banyak kita itu tentang anti bully. Kemarin sudah di MPLS itu 1 hari kami mengadakan kampanye, anak-anak disuruh membawa banner kampanye dengan jalan-jalan sehat, membawa banner bersama, lalu anak-anak menempelkan sendiri dengan menjelaskan juga apa maksud dari banner itu tentang anti bully itu yang sudah kami lakukan untuk sosialisasi seperti itu. Kalau menurut analisa Pak Taufik, hasil dari sosialisasi sudah baik kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua, terus juga ada kampanye anti bullying dan sebagainya, itu hasilnya gimana? Hasil yang dirasakan dampak? Alhamdulillah, bullying di sini sudah jarang terjadi, sudah minim kejadiannya bullying. Jadi kasus bully, kekerasan itu sudah minim terjadi. Mungkin kejadiannya setelah misalnya ada terjadi tindak kekerasan, ternyata setelah diadakan restitusi itu ada unsur ketidaksengajaan dari kekerasan itu. Jadi kalau sengaja membuli, sengaja berkelahi, bertengkar itu sudah jarang terjadi. Alhamdulillah untuk kegiatan itu sudah jarang terjadi. Memang kalau disiplin positif itu bukan lagi tata tertib, tapi yang ada kesepakatan kelas. Nah, ketika misalnya masih ada anak yang melanggar, apalagi kesepakatan kelas itu di setiap kelas itu sudah dipasang, anak-anak bisa membacanya. Nah, ketika masih ada yang melanggar, gimana ya? Langkah guru ketika menemukan anak yang masih melanggar dari kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, kami sudah menganjurkan dan juga mempraktikkan kegiatan restitusi itu Pak. Jadi mendekati anak yang melanggar itu secara terus-menerus, lalu memberikan pendampingan kepada dia tentang dia itu sehingga dia tidak merasa bersalah terus, dan dianjurkan untuk jujur mengakui apa yang sudah dilakukan, dan juga menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dapat berakibat tidak baik kepada orang lain. Dia dipahamkan seperti itu terus-menerus. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Apa yang sudah dilakukan, program-program yang sudah dilakukan, semuanya sudah disosialisasikan, bahkan sudah dikampanyekan yang namanya anti bullying, terus hasilnya sudah nampak. Mudah-mudahan ke depan juga sudah zero bullying di SDN Telontor Raja 1, dan tetap semangat kepada semua guru, kepala sekolah untuk selalu melaksanakan program ini, dan mudah-mudahan nanti ke depannya para guru mungkin masih ada yang belum memahami 100%, atau kadang ada guru yang paradigma lama sehingga masih belum berubah. Tapi Pak Taufik saya yakin tidak akan pernah berhenti, lalu ikhlas dan sabar untuk memberikan arahan kepada guru tersebut, dan siswanya juga seperti itu, sehingga dia di antara Raja 1 betul-betul zero bullying. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat buat Pak Taufik. Terima kasih.